kesempatan pelungguh yang saat ini boleh hadir dalam rangka pengajian silaturahmi, kita katakan sah-sah saja, pengajian bulanan berjuang. Kehadiran pelungguh yang saat ini moga-moga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat kali salam junjungan alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sampun membimbing pelungguh yang sahih dari alam jahiliyah, alam si petang dedan sampai alam iman makin ini, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pelungguh yang sahih boleh membedakan antara hak dengan si batil, antara si halal dengan si haram. Maka dengan demikian moga-moga pelungguh yang sahih ini boleh syafaat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahullah, hadir yang kirana bulan apa saat yang pertama 2 bulan silaturahmi ngiring itu bahas masalah sholat di zaman tutup ini paling melu bicara masalah baru sholat, panjang pembicaraan sehingga makin ini ada nyambung balik bicara sholat. Kenapa? Sangat-sangat diurut di dalam hukum agama. Ulama di dalam kitab Zuhud mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilaihi istiqamah wal nutqu bisyahadatain i'tibara li sihhatil iman mimman qala. Pendidikan ulama di dalam kitab Zuhud, awal wajibin alal insani, pertama-tama kewajiban pelungguh yang sahih sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ma'rifatun ilah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu daripada tuntutan kewajiban di dalam sholat. Maka sekali mendengarkan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasihu sholat illa bi ma'rifatillah. Deman sah, deman sempurna solat lamun deman ketahuan bingkan nenek saya tersebut. Jadi alangkah wajibnya kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah yang kita sembah. Berbahasa ulama, apa yang wajib sebelum wajib? Apa yang wajib di dalam wajib? Wajib sebelum wajib, wajib yang sembahyang selama waktu ini. Tetapi sedang menggawe sembahyang itu apa yang lebih banyak, yang lebih wajib? Ilmu. Juluan ilmu di sembahyang. Artinya ada kenal nenek Allah saya tersembah. Namun ketika ilmu dia tetap kenal kita siapa. Tentu kita kenal dasar Allah yang kita sembah. Dan jauh beda dari yang pulau bangkit di dunia itu. Contoh melihat ke Jauh Mekah, kalau berhaji dan begitu hanya toh. Ini sampai tidak bisa. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
melek terkenal Allah, ma'rifat juga sida Allah. Lagu kita belajar. Sekurang-kurang jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat belajar sifat 20. Sifat Allah 20 si wajib, 20 si mustahil, seharus. Inilah jalan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasihhu sholat illa bi ma'rifatillah. Manusia sembahyang kalau memang kenal saya sembah, maka dengan demikian wajiblah kita belajar menggali ilmu ma'rifatullah. Nenek saya kenal, nenek saya tasawuf. Ini menurut ulama. Setelah kita ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa nutqu bisyahadatain, hendaknya dibarengi dengan dua kalimat syahadat. Dalam bersahadat tidak cukup dengan ungkapan dan bau cukup dengan ungkap doa. Seharusnya dua kalimat syahadat ini ikrarkan dengan lidah, tasdikkan dengan hati. Itulah sesungguhnya syahadat. Penyaksian diri setelah kita ma'rifat kepada Allah. Saksian kepada Allah Subhanahu wa taala, coba dengerin makna itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Ikrarkan dengan lidah, tasdikkan dengan dia tentu melihat saat kita tahiyat ini. Jangan hanya mengucapkan syahadat doang. Ate dah bilang raus. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah, ate diucap masih di dalam. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Barulah kita dikatakan orang yang ma'rifat kepada Allah. Namun sekadar orang kata dengan asyhadu an la ilaha illallah, ndek tasdik si ate, ndek teman tulen orang ma'rifat jom tasbih Allah. Ikrar dengan lidah, tasdikkan dengan apik di dalam tahiyat. Ia tergonok. Sebab di dalam solat ini ia mengiring berhadapan dengan Allah. Ia kepada hubungan vertikal. Kita ngeraus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita kenal beliau dengan sifat-sifatnya. Dikala kita kenal diamalkan, kemudian diikrarkan dengan lidah dan ditasdikkan dengan hati. Itu namanya syahadat, pengenalan. Dalam bahasa ucapan doa itu kenal kepada. Jadi hati juga akan ikut menyatakan diri sebagai saksi. Niki contoh. U'tabiru li sihhatil iman mimman qala. Baru terpandang sah menurut yang sami, iman menurut yang sami apabila kita sudah mengenal Allah dengan yakin. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Iman ini dalam bahasa Sasak penyatu, keyakinan yang dalam.
dimaksud dengan iman. Oleh karena itu, iman niki ada dua macam. Arah kefaratan iman mujmal, arah kefaratan iman mufassal. Iman mujmal bahasa Arab mujmal. Namun bahasa yang menguasai dia iman gabungan, tergabung sepaket. Satu orang ada iman mujmal ini satu paket. Artinya iman mujmal niki amantu billah wa bima qala, amantu bir rasul wa bima qala. Niki iman mujmal. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu makna iman kepada Allah secara mujmal. Kemudian yang kedua namanya iman mufassal. Iman mufassal ini secara ngeteng-ngeteng satu bisa. Mufassal bahasa Arab, bahasa Sasak, ngeteng-ngeteng dan sebut. Arab pira rukun iman mujmal apa yang mufassal? Rukun iman mujmal dua Pak. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala. Iman mufassal ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadrihi khairihi wa syarrihi min Allah. 6 rukun iman mufassal. 6 rukun iman mufassal niki secara pengamalan, okay. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu. Dalam kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujudiyah, bersifat tidak bapa mukhalafatul lil hawadis, berarti kita sudah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah kita kenal. Karena syarat-syarat orang beriman kepada Allah SWT mengenal sifat wujud ara Allah, kidam julul Allah, bahwa kekal Allah Ta'ala dari sifatnya, mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan Allah Ta'ala di segala sesuatu. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat sakit dan sida Allah Ta'ala, qudrat kuasa dan sida Allah, iradat berkehendak dan sida Allah, ilmu bikan dan sida Allah dalam segala sesuatu. Ayat hidup Allah, sama mendengar Allah, basar melihat Allah SWT. Itu berbeda dengan pandangan pemita, pendengar, tiang pelurus dunia. Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud dengan sendiri. Namun dia belum sampai dia wujud dengan sendiri. Keluarlah. Ndek tarak dulu, ia pun tarak, malik dia. Inilah manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala wujud wahdah, yang zat laisa kamitslihi. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang kita imani. Jadi beriman kepada Allah secara iman mufassal, yaitu mengenal beliau, sifat-sifatnya beliau kita kenal. Ya pun 20 sifat wajib, 20 mustahil, sekian harus. Biasa sekian harus kan?
wajib tiap manusia, bahkan harus. Dalam hukum Allah tetap harus kepada hambanya. Perhatikan. Inilah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Ini menurut Mu'pas. Berbil dan ngiring beriman jauh para malaikat bersida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua malaikat yang tidak sebut dengan segelintir manusia pun yang tahu hanya Allah Subhanahu. Cuma alat 10 malaikat sewajib terimani, wajib terketahui nama masing-masing beliau dan tugas masing-masing beliau. Niki rukun iman Mu'pas kepada malaikat. Namun iman ketahui 10 malaikat ini tugas-tugas dia teman sempurna iman. 10 malaikat ini ia wajib ketahui. Yang pertama Jibril alaihissalam, kedua Mikail, ketelu Israel, keempat Israfil, kelima Rakit Atid, Munkar Nakir, Ridwan Malik. 10 malaikat sewajib terkenal, ada yang sempurna iman. Ya, saya perlu berbicara atau ada bidadari, baik secara sahih dengan dia bagian ke bagian gubuk-gubuk yang jelapan tahu dan nyanyi jangan tahu malaikat lamun seru jadi jirokah apa. Yang penting tuntun anak dari bidadari ini dengan kalimat-kalimat yang mulia. Perdengarkan dia rukun-rukun iman mujmal, iman mufassal. Sedangkan kewajiban yang kumpul sebagai orang tua wajib mendidik dan mengajar anak cucu kita beriman kepada Allah dan beriman kepada segala malaikat. Dengan tugas-tugasnya dia cukup terkenal malaikat ini nama doa. Apa fadilah, apa kelebihan perlu kenal tugas para malaikat? Arah lebih, arah fadilah. Kamu terkenal dengan malaikat, arah kelebihan, arah fadilah. Biruan kelebihan fadilah. Jibril menurunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad. Mikail menurunkan rezeki dan hujan. Kemudian Israel alias malaikat maut mencabut nyawa. Israfil meniup sangkakala. Rakit Atid menulis benar salah. Munkar dan Nakir bertanya dalam Ridwan menunggu pintu surga, Malik menunggu pintu 10 malaikat dengan tugasnya wajib terketahui. Apa tahu fadilah lebih dengan kenalin malaikat? Banyak. Contoh Munkar Nakir penanya dalam kubur, berketua dalam kubur. Dan Tuhan terkenal di dunia dengan beliau. Kita sudah kenal namanya dan kenal tugasnya. Bedai untuk kubur lewat sopan santun wayani pindah bingis. Tamat-tamat di kubur dengan pedasan kubur sate. Sahabat kita. Begitulah bisa. Namun dua bersahabat kenal malaikat dengan tugas-tugasnya, berarti sahabat karib jadi.
Bila kita masuk liang lahat dalam kubur, rasanya sangat hormat kepada kita. Itu makna kenal beriman kepada malaikat dan tugas-tugasnya kepada para malaikat. Hadirin rahimakumullah, hadirin. Jadi 10 malaikat yang perlu kita kenal. Ada yang sempurna iman. Sebab kalau kita belum kenal 10 malaikat nama dan tugasnya, nikmat sempurna iman. Ada tulisan ketahuan yang dasar, tulis kesalahan kebaikan laki-laki. Si bertanya dalam kubur muka dan kemudian si tunggu pintu surga malaikat itu, si tunggu pintu neraka malaikat-malaikat. Tuhan terjadi lahirnya zaman Nabi Allah Idris alaihissalam. Gara-gara Nabi Idris ini kan beliau gedengnya di Al-Aqsa, Baitul Muqaddis. Panasnya di tanah Baitul Muqaddis ini 70 derajat Celcius. Sembahyang zuhur Nabi Idris di tanah Baitul Muqaddis yang belahi dan kota, panas. Lalu berperasaan Nabi Idris, sedang dunia 2 tahun langit jelur langit ke-4 tahun, masya Allah yang melawan tak panas. Apalagi malaikat sekawal jelur di panas laut di langit. Itu bahasa Nabi Idris. Kesempatan Nabi Idris berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah ya Rabbi, kaji doa di dunia tahu jelur langit ke-4, masya Allah yang melawan tak panas. Apalagi malaikat setugasan turun dari jaga jelur di langit dan panas lagi. Ia pun berdoa ya Allah Idris alaihissalam, Allahumma ghfir li dzunubi. Ya Tuhan ya Allah Idris, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, dan ampuni malaikat-malaikat pengawal jelur. Terkabul doa Nabi Allah Idris alaihissalam, langsung spontan jelur niki dan panas. Ribut langit, para malaikat ribut dan kiamat pada ini. Ternyata malaikat sujud kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tempat kiamat tadi rasanya masih jauh. Cuma penemal jelur berkat doa Nabi Allah Idris alaihissalam. Sekali ungkap berdoa, ya Allah ampuni kaji dan malaikat sekawal jelur, pelihara malaikat sekawal jelur. Enggak doa Nabi Idris dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, langsung dikirim. Diminta turun malaikat sida-sida Allah Subhanahu wa taala, malaikat pengawal jelur, ini berkat doanya Nabi Allah Idris alaihissalam. Alhamdulillah pasang malaikat. Seketika itu sujud malaikat kehadiran Allah. Ya Allah ya Rabbi, kaji mas izin ya kentun silaturahmi dengan Nabi Idris. Penyizinan sida-sida Allah Ta'ala malaikat sekawal jelur datang di Nabi Idris di Baitul Muqaddis. Datang ni kan, Assalamualaikum wahai Nabi Idris. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda ini siapa? Bahasa Nabi Idris. Ini jenang tegas Nabi Idris. Anda ini siapa? Saya tamu dari langit. Malaikat, iya. Mau? Enggak. Kalau dia mau, baru takut. Saya ini adalah tamu dari langit, pengawal matahari, pengawal jelur. Lalu apa maksudnya datang? Saya silaturahmi lantaran cerita sida-sida Allah Ta'ala
berkat doan pelingin dan pempel jelo sejagat lari. Oh begitu kata Nabi Idris. Iya. Bagus. Konon di dalam riwayat Nabi Idris ini sangat cekat beragi, langsung meriah. Raja Barat dan tamu apa negeri ini Barat tamu langit. Baru saya datang tamu negeri saya. Ia pun meriah Nabi Idris, kulit onta dan sebagainya disuguhkan 4 kali tersilat yang ngaku dokter mereka. Anak mereka ini di mana ini? Tersinggung Nabi Idris. Oh, dan tamu negeri ini daripada tamu lagi. Ya, Tuhan itu menjawab pada tamu lagi. Artinya malaikat pengawal. Jadi Anda ini datang kemari kenapa? Ada apa? Saya silaturahmi. Bisa tidak Anda bantu saya? Nabi Idris. Coba saya dengar. Mau bantu dengan apa? Malang-malang Nabi Idris. La coba indah mati. Allah memiliki mati Nabi Idris. Arak malaikat sekhusus arak Israel alias malakul maut. Iya setukang buat nyawa. Namun tiang jaga juru. Setukang musyawarah kepada menjadi malaikat. Telepon di juru. Nelpon. Halo. Ini sahabatnya Idris ini melihat di dalam mati. Cemok lalu mereka mengerasan sarung mati. Cakap. Datang baru serius bilang si Nabi Idris, malah Nabi Idris mata dongkron kisah. Akhirnya baru ketegan otaknya ruang hancur awak Nabi Idris. Surah luar biasa. Ia bercerita kesakit dengan mati Nabi Allah Idris alaihissalam. Apa bahasanya? Kesakit dengan mati walau kata tu kataan. Bahasa Arab. Angin ditekanik siu kali kanik masih sakitan mati. Ya bahasa Nabi Allah. Lagu saya tahu sakit dengan mati tempat nyawa sampai dia sakit. Dengan sandeman tama jok Islam kapah kena. Sila di temati dulu, lamun di tempat tengkap Islam. Awak tadi di Islam, orang Islam kapal. Aten tadi di Islam, nyawan pun ada di Islam. Lamun waktu telu di Islam, dia sakit mati. Dia takut mungkar nakir. Dia sempat mungkar nakir dalam kubur. Lamun waktu tertelu di Islam. Islam badan. Islam hati, Islam roh alias nyawa. Namun telung Islam insyaallah dalam kubur aman. Yaumil hisab no problem, dalam masalah. Itu yang perlu kita lengkapi di masa hidup ini agar kita menjadi Islam kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, pengendikan dari Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati sebelum menjadi Islam yang kafah. Sendiri teman dari Islam lengkap. Ada Islam awam, ada Islam hati, ada Islam nyawa. Inilah yang dimaksud dengan Islam lengkap, Islam kafah. Lamun waktu teluk Islam awak hati gawa Islam, tak ada masalah.
Islam kafah. Ia maksud hadirin rahimakumullah, dikembalikan badan jasadnya Nabi Idris Aras Beka utuh. Sila Nabi Idris pamit kan sapu ke balas jasad dan di nomor apa malik coba idam neraka sebetulnya dengan malaikat. Ye neraka niki din mawaya dari lain malaikat tugas neraka. Malaikat ye jagat neraka. Silap beli. Kami sahabat silap subuh malaikat. Kemudian malaikat balik datang. Oros neraka. Yang kita doa si Nabi Idris malam baru terdemak tunggak petak doang ya pentunjuk neraka baru lentuk puntung punggung dan hancur awak Nabi Idris dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya seperti semula. Mana tengah pamit Nabi Idris kan balas jasa sama Allah. Ndak kali sekedo. Apa malik? Melihat kita surga. Ya. Di teman waya. Aku dengan kamu nama surga dan terbuka juluk syafaat si Nabi besar Muhammad. Dan kamu menjadi lawan syafaat si Nabi besar. Ia berarti syafaat Nabi Muhammad syafaatul uzma, syafaatul kubra. Namun bersyafaat Rasulullah aja boleh. Rasulullah ada sebab baik masa Nabi Idris. Akhirnya ngerawas malaikat pengawal jelu dan malaikat sebenarnya. Asal surga langsung ke malaikat. Atau jauh-jauh lagi tamu dalam surga Nabi Allah. Sesampai di surga tamu rindu juga. Tentu memang para dalam riwayat surga dikirim mau diceritakan tidak akan terlintas di dalam pikiran seseorang. Si indah si solah. Saya dengar malaikat niki sekawan jauh niki temukan insyaallah taala sing sakawan lalu Nabi Idris dalam surga dan masyarakat dengan nama surga. Lalu malaikat niki tamu untuk Nabi Idris. Idris menggah nama Allah. Subur. Dah rajul itu Nabi sedih. Lelah lalu untuk sila syukur Nabi Idris. Dan syukur Pak sandal di dalam dodol mereka sandal kemarin di dalam tamu malik semakin dalam bayi tamu tersuruh-suruh ia pun berpikir Nabi Idris kembali bawa mati wah kita tamu neraka wah nanti surga balik 5 tahun maka ke bawah surga dan bila syukur Nabi Idris. Lalu malaikat sujud kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Mele syukur Nabi Idris oleh surga daganya Allah. Apa jawab Allah? Ati arak tokya tugasan ketika disebut. Tapi jari tugas Nabi Idris di langit. Bagian ulama mengatakan Nabi Idris masih hidup. Petugasan sida-sida Allah Subhanahu wa taala jari jahit pakaian umat. Ya boro-boro dari jahit pakaian umat selama surga. Ya boro Nabi Allah Idris alaihi. Niki contoh maraton sabaru niki berkat doa Nabi Idris jasa yang luar biasa. Oleh karena niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah wa hadiranillah. Sila tiang pelunggu sapi niki sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
ampun bau jari predikat hamba yang bertakwa. Sila gali dulu ilmu solat. Sangat sembahyang niki adalah lolo bening agama Islam. Lamun solat tuah sempurna wa solat, ibadah-ibadah lain milu solat. Lamun solat tenikmat lembak, ibadah lain pun dinikmat solat lembak. Itu sebabnya sila tuntut tarekat sembahyang. Lamun tarekat selalu terima zikir ini jadi sunat. Tarekat yang wajib, tarekatus solat, yaitu tarekat sembahyang. Bagaimana caranya Rasulullah SAW melaksanakan solat? Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyang kalau umat kan marantari sagita aku sembahyang. Itu pengandikan Rasulullah SAW. Perintah sembahyang Rasulullah. Bagaimana tata cara beribadah kepada apa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apik Nabi oleh uduk Nabi. Ia berlamun dengan Mekah itu pada foto lagu aliki semai. Salah besar yang perlu saya eda-eda iman jago ayu. Dengan Mekah cukup ya sinun. Dan dengan Mekah apa bahasa? Ande tolobok ya tokiru 6 sikit sembahyang zuhur Mekah sebelum Mekah. Tentara dengan sembahyang Mekah. Apa maknanya? Ndek lupa sembahyang sunat setelah sembahyang zuhur. Ndek abot kena. Irungo sembahyang malam akan ditambah dengan sembahyang roba, sembahyang tasbih. Iya kan? Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi salat baginda Rasulullah SAW sangat teliti. Sendiri mata kabiratul ihram Rasulullah nomor 4 menit. Sendiri takbiratul. Apa hal, beberapa hal yang disiapkan oleh Rasulullah sendiri takbiratul ihram? Ada 4 hal. Besi 4 ini ihram, mi'raj, munajat, tubatil. Bahasa tasawuf. Ihram, karamkan diri di lautan keelokan sifatullah. Telangang awak niki dulu. Sudah teman takdir. Tidak ada yang ada, hanya Allah Subhanahu. Itu makna ihram. Mi'raj, angkat pikir dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat tanda mengingat Allah Subhanahu. Munajat, berhadapan dengan Allah. Bukan berhadapan dengan Allah. Itu namanya hubungan vertikal. Yang keempat, tubadil, menyerah diri kepada Allah Subhanahu. Inilah takziah bagi tiang pelumpuh. Namun tak dalam sembahyang ini sedek mana para lanjut jok Fatihah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Namun takziah sering ngomong ini yang sunat. Ini kisah penting. Inna sholati, sejati sembahyang kaji niki ya Allah. Wa nusuki, ibadah kaji ya Allah. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Kaji serah jok pelmuda kaji. Iya, takziah. Sembahyang ibadah serah jok ini. Hirup mati ini serah jok lasida Allah. Kenapa? Nek narak duit yang pelmu sami.
Irup niki duinda sida Allah. Pelunggu sami tiang pelunggu niki nyinggak irup. Piran ya kayun bayi sida Allah lema aru paut kangku ni. Da kamar niki keseger baris datang tinggal bayi si malaikat si nenek bau masih karena beliau punya. Namun tiang pelunggu hanya hak pakai. Nyerah dengan hakikat yang memiliki hayat niki, ilmu niki, harta benda niki, apa yang kita miliki pada hakikat yang milik Allah. Ya betul. Karangkan dirimu dalam keelokan sifat Allah. Denara manusia, denara ilmu, denara pendengar, denara irup, hanya yang hidup Allah Subhanahu wa taala. Ini makna memang harus angkat pikir dalam mengingat Allah. Kemudian munajat berhadapan dengan ibarat kita dikelalui terawih di dasar Allah dalam sembahyang. Yang keempat tubatil atau takallum bahasa tasawufnya, yaitu menyerah diri kepada Allah. Tidak lain serah diri kecuali dasar Allah. Barulah kita Allahu Akbar. Di dalam lapas Allahu Akbar ada telu si wajib. Qasad, ta'arad, dan ta'yin. Aku sembahyang fardu isya. Enggak ada wajib di dalam niatnya. Unin segenap 4 rakaat dan kiblat karena Allah niki ya sunat doang. Yang wajib di dalam takbiratul ihram hanya 3, ada keluduan. Qasad, ta'arad, ta'yin. Aku sembahyang fardu isya. Cukup. Nah ia tu tengiring terjemah ini dalam mengingat kepada Allah Subhanahu. Jari lapasnya aku sembahyang fardu isya karena Allah. Tetapi di dalam seolah-olah kita menyembah Allah di waktu isya. Kenyangkan sembah Allah pada di waktu isya. Jari lamun makna lapas sabar usolli fardu isya. Aku sembahyang fardu kan. Sembah waktu kan. Jangan lupa di dalam hati kita kenyangkan sembah Allah Ta'ala di waktu ini. Itu hakikat sembah. Nah, itu namanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam lapas Allahu Akbar niki anden kemudian makna seketik jadi masalah. Mencari disusun kalimat Ma'aran makna kadang-kadang berjulun kalimat pesali ini tutup niat tu dalam dia masih dibentuk tu. Jadi dia jauh beda ya. Dia pilu lalu lain ngomong dia mang tamu jauh di hati ini terlalu jauh tinggi jadi sempurna. Ada betul mari ibarat takbir. Inilah di dalam takbiratul ihram. Ya, kontebaran takbiratul ihram. Namun bahasa sasak takbir haram. Yuk, kembali kontebaran takbir haram. Sehalal tegawin sedikit takbir haram namun buat takbiratul nyampah haram juga sembahyang ngeraos haram. Sebabnya dinamakan takbiratul ihram. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangan dalam takbiratul ihram berbintang takbir Nabi. Di dalam hadis sudah dijelaskan 2 inani maniki ampura. 2 inani maniki di bawah 2 daun telinga. Tapak tangan hadap kiblat. Ia takbir Rasul. Allah
Ada yang saya Allah. Bukan begitu cara Rasul. Ibu jari inani maneki di bawah 2 daun telinga. Tapak kanan menghadap kiblat. Sehingga di dalam takbiratul ihram niki ya ternyata yang diri dan semuji bahwa inilah takbiratul ihram. Lepasi dua takbiratul ihram di bawah dada atas pusat. Si kanan jari atas dengan kanggo tetulat lepas jamak. Nilai Allah marah Nabi kimone. Di mana darah Rasulullah lepas bawah dada atas. Itu cara Rasulullah berselangkap puasa takbiratul. Nah, di dalam takbiratul ihram niki dulu kepada arah alif alhamdulillah. Berdiri betul di dalam sembahyang niki alif pertama dari kalimat alhamdulillah. Sehingga asal waktu salima niki dari alhamdulillah. Alhamdulillah ia menjadi rukun di dalam sembahyang sehingga ia asal waktu salim alif lam ha mim dal alif zuhur lam asar ha maghrib mim isya dal subuh ia dan sukul waktu salim niki le kalimat alhamdulillah. Alif niki berdiri tegak masa takbiratul ihram menandakan Allah yang bersifat qidam dan baqa. Ia tamak sifat 20 dalam sembahyang. Alif alhamdulillah ini berdiri tegak di kala takbiratul ihram menandakan Allah bersifat qidam dan baqa. Lamun dan sembahyang insyaallah adik-adik. Lam ia oleh sukun waktu asar. Zuhur bar ia oleh sukun apa? Alif dalam huruf alif alhamdulillah. Alif alhamdulillah sukun zuhur. Sehingga zuhur niki wilayah bagian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita sembahyang senenek zuhur lah. Narasa. Kemudian lam wilayah Nabi Yunus. Ia pun mau asar Nabi Yunus. Ha wilayah Nabi Isa. Ia pun maghrib doang. Mim wilayah Nabi Musa. Ia pun mau Isa. Dan wilayah Nabi Adam. Ia pun mau subuh. Pada sewaktu-sewaktu Nabi silai. Lamun kanjeng Nabi besar Muhammad SAW digabung salima waktu ini. Inilah kemuliaan kelebihan umat Nabi besar Muhammad. 5 waktu. Usai belum sami lemaru salat subuh pada pahala di sembahyang 5 Nabi Rasul. Hadirin rahimakumullah wa habibakumullah. Berdiri betul niki adalah tertanda seolah-olah kita berdoa kepada Allah mohon kehadiran Allah. Itu hikmah berdiri betul. Oh ya bengkok siratal bengkok. Telu tanjak. Tanjakan pertama perjalanan 500 tahun. Turun balik 500 tahun. Balik naik 500 tahun.
perjalanan 1500 tahun Siratal Mustaqim. Lagu namun kena anta tengah sembahyang, kena anta ruku, kena anta sujud jengkol. Inilah perlu digali bagaimana cara Rasulullah sholat yang benar. Seolah-olah kita mohon kehadiran Allah di lombok Siratal Mustaqim lewat seret. Inilah hikmah berdiri betul. Kemudian ruku. Apa hikmah ruku? Hikmah ruku seolah-olah lunas juga sida Allah Ta'ala ada yang sak pekuntik Siratal Mustaqim dan sak perjalanan 1500 kontik jalan. Lalu ada yang kena antar ruku. Berbintang Rasulullah berdiri betul berbintang ruku. Namun ruku sembahyang Rasulullah SAW paling ketika baca Subhana Rabbiyal Azim 40 kali. Kemudian berapa bila kali baca Subhana Rabbiyal Azim? 3 kali akan dua. Rasulullah SAW dalam riwayat 40 kali baca tasbih. Nah, jadi hikmah ruku tiga seolah kenyakan lunas juga sida Allah Ta'ala di berkondi Siratal Mustaqim. Tidak lebih lagi. Ini hikmah. Kemudian sujud. Apa hikmah sujud? Seolah-olah kita mohon kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala adensa mulus jalan Siratal Mustaqim arah jalan tol. Ya kode Siratal Mustaqim kode satu urat bulu dipecah menjadi 1000 malik, terlebih merang dari pedang. Inilah Siratal Mustaqim. Tetapi namun kena dan teriring sujud, insya Allah gambar marah jalan tol. Inilah hikmah sembahyang. Ya kalau silap kapek-kapek kan sembahyang, beraja kapek-kapek, tidak ngebut lalu. Ya tahu gonong ya. Namun kena dan sujud, insya Allah akan menjadi jalan tol Siratal Mustaqim. Sesuai dengan permohonan kita di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Pas. Hadirin rahimahullah wa hadiranallah. Di dalam sholat ini lengkap. Lengkap sekali. Nabi yang tengiring boyak wa lengkap di dalam sholat. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, lengkap di dalam sholat. Setelah niki sapunan pelongo sami dimin dua salam ke kanan arah jarupun sembahyang niki salam ke kanan niki sepun kauli di tebaran. Lamun likat niki je sunat, lamun baca salam je wajib. Ia pun ada di dalam kitab. B wajib di dalam wajib sebelum wajib, B wajib di dalam wajib, B wajib di antara dua sunat. Di dalam kita wajib sendiri wajib mengenal Allah. Ada benda ilmu juga bersembahyang. Itu makna wajib sebelum wajib di dalam wajib, wajib di sembahyang. Apa wajib kita? Wajib mengingat Allah di dalam sembahyang. Aqimis sholat lizikri. Dirikan sholat tanda mengingat aku, kata Allah. Jadi wajib di dalam wajib. Wajib di dalam sembahyang ingat kepada Allah. Yang kemudian wajib di antara dua sunnah. Pemberdayaan ini rukun sembahyang. Salam kanan, salam kiri sunnah. Cuma bacaan ini jadi lalu likat tinggi sunat doa. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sunat. Ucapan niki sawajib dia kepada rukun kaum ini di dalam sembahyang.
Hadirin rahimahullah wa hafizahullah wa isa. Iya takbir. Si terakhir Rasulullah SAW pada satu malam, di atas jam satu malam, terbeda sedikit Sintana Aisyah. Makin Rasulullah bicara bercerita pasal Siti Aisyah. Tidak lama kemudian terdengar suara takbiratul di atas jam sekian malam. Usai Rasulullah sholat, langsung Siti Aisyah mendekat kepada Nabi, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sholat apa yang Anda lakukan?" "Sembahyang apa betul gawe Rasulullah? Kamu pelingih dengan maksum oleh noda dan dosa, anda berdua dosa salah. Ada keguan sembahyang Rasulullah." Begitu kata Siti Aisyah. Apa jawab Rasul? "Wahai Aisyah, aku kepingin menjadi hamba Allah. Lamun tendek kuat ruku sujud, ini jadi hamba Allah." Nah, ia lamun sujud Rasulullah SAW 40 kali membaca tasbih sambil mohon kepada Allah Subhanahu. Sila di sujud terakhir ini para sa'atul ijabah. Anda kira saya lunas dengan Allah Taala. Ada setiap rezeki Allah. Anda melihat haji lunas dengan Allah Taala di sujud terakhir. Dengan kata hati nenek suara, lamun suara jesi batal sembahyang. Dengan kata hati, ia terlunas kepada wajib terkabulan ia kepada sa'atul ijabah. Sampai rezeki sila ia terlunas, sekira berusaha ia terlunas, semelenjong maka ia terlunas di sudut terakhir. Sampai di beban tunas juga sida Allah lalu dengan kata hati dengan kuisi ongkar. Karena waktu yang ijabah paling mandi di saat kita sujud terakhir. Itulah yang dimaksud dengan sa'atul ijabah. Hadirin rahimahullah wa hafizahullah. Yang tuasa salat subuh zikir berdoa. Tidak lupa talat kayu dalam sorga. Berbentar denalat. Tenalat. Ad-dunya mazra'atul akhirah dengan negara Rasul. Dunia ini kebun bakat si akhirat, akhirat tutup bau buah. Berbentar denalat dengan negara Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ada 5 kalimat terikit. Subhanallah 10 kali dari dalam surga. Alhamdulillah 2 kali. Wa la ilaha illallah 3. Allahu akbar 4. La haula wa la quwwata. Saya baca kalimat sebaru 5 kalimat seolah-olah talat kayu yang indah manis buahnya di dalam surga. Iya, tepuk. Ada minum TV. Sejam lagi baca main bah. Bahasa ulama di dalam kita tauhid. Ini perlu diganti iling. Kedua berjaga mereka maut dalam jam 600 kali. 600 kali menjaga mereka maut dalam 1 jam. Sejam mungkin 60 menit. Coba bagi dalam semenit 3 kali. Kurang lebih selai kali datang dalam semenit. Malaikat maut. Apa kenyakan nomor di julung TV, kenyakan boya dadu, kenyakan taparan, nyanyi pop dan sebagainya. Dan malaikat bikin
manusia pun dia tahu pasti apa yang tergawe Jerusalem. Misal berencana lemaru ia terlalu makan atau ia terlalu jauh kantor, ia terlalu jauh bangkat dan sebagainya. Tahu-tahu datang lemaru undangan maut. Innalil itu kamu. Wa ma nafsin tatruk illa Allah. Apa yang terjadi selama kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut, dan tidak ada segelintir manusia pun yang tahu pasti bumi besok dia mati. Ingat jalahir lil amruh kadang-kadang Malaysia timat lahir li apa narah bagian timur Sulawesi, kadang-kadang Mekah Madinah tahu. Itu ketentuan Allah Subhanahu. Ia setengah iling karena roh nyawa ini hakikat sendirian dan sudah Allah Subhanahu. Apa jadi dalil? Inna lillahi wa inna. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kita kembali ke hadiratnya piran jaga. Nah, nekah malam lemarukah Allah yang Maha tahu. Iya, kebaran rahasia Allah. Dia ketahuan di situ. Kita rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Rahasia Allah yang Maha tahu. Namun itu tidak sila lamun hilip si tembok di bau si taku batu. Itulah pandangan manusia terbatas. Kalau pandangan Allah Subhanahu wa taala tembus ke atas ke bawah sampai dimanapun. Hadirin rahimahullah wa hafizahullah. Marak sekali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang belum mustami betul. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, kalau udah kaji ican agama kaji Islam niki agama sesolah pembagusan kaji pesehat kaji ada kaji tahu gawe perintah jadi ada kaji lah agama Islam. Wa aslih lana dunya allati fiha ma'asih. Pelengguh dan kaji biar kaji dunia itu seperti jahit. Persoalan agama bumi seni aman-aman ada kesakenaan dan beribadah. Perlu doa timat jauh dengan agama insyaallah taala dijadi agama setreda insyaallah. Perlu tetunas di dunia niki walaupun tuh congok tokol di dunia niki perlu tetunas di dunia sak solah, dunia sak amali doa di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa aslih lana al-akhirata allati 'alayha ma'aduna. Pembagusan bumi akhirat selain kaji oleh ya Allah ada yang bumi akhirat sebenarnya. Sehingga ada bumi akhirat tu akhirat. Ada bumi akhirat sebenarnya ia lain tiap pacang oleh selaku. Wa ja'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah ya Rabbi, saya berombak usia umur kaji ada yang semakin luwe amal ibadah sesolah yang kaji gawe ya Allah. Ini ajaran Rasulullah. Waj'al al-maut rahatan lana min kulli sa'. Ada yang kayak mati lema Allah ya Allah, ada yang mati dalam iman Islam. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Ninggal segala turunan nenek kepeng. Kepeng sambil pegang-pegang doa. Dakan gede-gede kepeng lalu selamat. Duit doang kepeng susah. Tahu baik kepeng boleh bantu betul di siratal mustaqim. Hanya yang mampu ilmu dan amal. Dalam dunia ini jarak sekecil. Wa mal hayatud dunya illa madda
kesenangan sementara, kalaupun dibandingkan dengan kesenangan di akhirat kelak yang berjuta beribu tahun. Dan beda tukah dunia sekejapnya sisa akhirat satu itu. Itu sebabnya Rasulullah SAW dan para ulama berbahasa pandai-pandai mengatur waktu dalam hidup, tidak terlena dengan dunia. Gila, Nenara jarang dengan berumur 100 tahun berkedek di dunia ini. Dia mentua 60-70 tiba peot. Tanda kelapa marah batik orang penting. Dia baru 100 tahun. Ini kecilnya dunia. Kalaupun dibandingkan dengan akhirat Allah. Pandai-pandai mengatur waktu. Artinya sebagian waktu lalu kita sanggup ibadah, sebagian waktu beramal dan beribadah. Itu maksudnya. Hadirin rahimahullah wa hadiratullah, mungkin wantah sampun niki sabaukan. Ia narak sisi bangun yang dari awal sampai akhir belum